Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kitab Syarah Uqudul Lijan ini mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala az-zawji ay yut'imaha idza ta'imah wa yaksuha idza iktasa wa la yadriba al-wajha wa la yuqabbihah wa la yahjarah wa fi riwayatin wa la yahjaraha illa fil mabit. Wa qala banadabu sallallahu alaihi wasallam, pasal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabu dadabu hakul mar'ati cini ahakah orang bini ala zawji atas lakenah ayu ta'imah pani kekotu apareng de'eren pasara zauj hada kamar'ah idza ta'imah bilah ade'er pasara zauj wa yaksuban apareng angkuyan pasara zauj hada kamar'ah idza tasa bilah ngangkui angkuyan pasara zauj wala yadribah banta oleh mukol pasara zauj al wajhah dekah muah ay inda nusuziha enaleka no susah mar'ah wala yuqabbihah banta oleh macuba pasira zauj wala yahjarah banta oleh atingkal pasira zauj illa fil mabiti angin dalam tempat peristirahatan, tempat asaren ay fil madja indan nusus enaleka nusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dari haknya seorang istri kepada suami ialah mendapatkan pemberian pangan, jadi mendapatkan makanan dari suaminya dan mendapatkan pakaian serta tempat tinggal dari suaminya. Jadi haknya istri ialah mendapatkan sandang, mendapatkan pangan daripada suami itu. Sesuai dengan keterangan yang di atas, ialah yang terbaik. Sabda Rasulullah ketika pada khutbah Haji Wada, Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk memberikan hak-haknya istri itu sebaik mungkin. Termasuk di sini adalah hak berupa pangan, hak berupa sandang dan pakaian. Jadi hendaknya para suami harus memikirkan itu, karena itu memang haknya, hak istri. Secara otomatis menjadi kewajiban suami. Jadi kalau semuanya menikah, itu harus dipikirkan hak-haknya istri, bagaimana makanannya, tentunya makanan-makanan terbaik bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya, tempat tinggal, pakaian. Bahkan di dalam keterangan yang lain, istri itu harus diberikan
pelayan atau pembantu jika kehidupan istri itu sebelumnya terbiasa hidup dengan pembantu. Maka suaminya harus mencarikan pembantu untuk istrinya. Semisal istrinya tidak bisa membantu suami di dalam mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah karena mungkin terbiasa dengan pembantu dari dulu, maka suami harus mencarikan pembantu untuk istrinya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Kemudian suami tidak boleh menyakiti istri secara fisik dan secara psikis, karena itu melanggar dari hak-haknya istri. Termasuk dari haknya istri itu tidak boleh disakiti oleh suami secara fisik dan secara psikis. Secara fisik mungkin kejadian-kejadian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memukul, menjambak, dan semacamnya. Itu merupakan larangan. Selain larangan, itu memang melanggar undang-undang. Ada pasalnya tersendiri itu kasus kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau suami menyakiti istri secara fisik. Juga tidak boleh menyakiti istri secara psikis. Kita tahu perasaan seorang perempuan itu luar biasa, karena memang perempuan itu merasa, perasaannya besar. Maka di sini suami harus pandai, harus tahu bagaimana sekiranya istri itu tidak merasa tersakiti secara psikis. Jadi yang dimaksud wala yuqabbihah, tidak boleh menjelek-jelekkan istri, ini maksudnya jangan sampai menyinggung dan menyakiti istri secara psikis. Dari perkataan, dari ungkapan, bahkan naudzubillah kalau sampai mendoakan yang tidak baik kepada istrinya, itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi wala yakul li zaujihi qabbahakillah, tidak boleh mendoakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjelekkan kamu, membuat kamu tidak baik dan lain sebagainya, itu dilarang. Jadi mendoakan tidak baik kepada istri itu tidak boleh. Kenapa seperti itu? Ya karena memang itu haknya istri. Di sabda Rasulullah ini ada 4 hal juga di antara hak-hak istrinya, hak-hak istri kepada suami. Di antaranya adalah mendapatkan pelayanan terbaik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu juga mendapatkan perhatian agar supaya tidak tersakiti secara fisik, juga secara psikis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kathura laysa fi nafsihi ayyu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa zanin. Al-hadis. Wa qala banadabu sallallahu alaihi wasallam, pasarakan jin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin emak kak bima orang laki tazawwaja seh kabin pasir rajul imra'atan daka orang bini alama atas berengkola selebih sokoni ponapama minal mahri dari mas kabin au kasura atau banyak ponapama laisa setada fi nafsihi dalam atina rajul
ayu adiya ponapakotu apareng pasera rojul ilaiha deka mar'ah haqqaha da hak mar'ah khada'a halenipu pasera rojul hada mar'ah famata maka mateh pasera rojul walam yuaddi bentak apareng pasera rojul ilaiha deka mar'ah haqqaha da hak mar'ah lakia maka abangki maka menemui pasera rojul Allah da'ka Allah yaumal kiamati dalam hari kiamat wa huwa ban halatining rajul zanin panika dosa ay azimun panika orang berdosa orang sedosa. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, apabila ada seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mas kawin yang secara nominal mungkin sedikit atau banyak, tetapi di dalam hatinya ada keengganan untuk menyerahkan mas kawin itu kepada istrinya, kepada perempuan yang akan dinikah itu, karena dia mungkin khoda itu menipu atau membuat siasat. Tidak ada maksud di dalam hatinya untuk menyerahkan mas kawin itu, baik mas kawinnya itu sedikit atau banyak, kepada istrinya, di mana itu adalah haknya istri. Mas kawin itu adalah haknya istri. Sampai laki-laki ini meninggal, maka nanti pada hari kiamat seorang laki-laki ini akan berjumpa kepada Allah dengan status orang yang membawa dosa. Dia berdosa kepada Allah. Jadi di dalam menikah hendaknya keseriusan itu harus ditimbulkan terlebih dahulu. Ini saran saya kepada kaum lelaki. Menikah itu bukan hanya sekedar menyatukan perasaan, tidak. Bukan hanya sekedar menyatukan rasa cinta, rasa sayang antara laki-laki dan perempuan, tidak. Tidak hanya sebatas itu, tapi jauh lebih besar. Bagaimana menyatukan pandangan untuk hidup bersama di dunia ini, berjalan bersama untuk mencari bekal demi kehidupan akhirat nanti. Jadi tanggung jawabnya memang lebih besar, karena yang seperti saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ketika suami itu sudah akad nikah, menerima nikah dari wali seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi laki-laki itu, berpindah kepada laki-laki itu, baik tanggung jawab di dunia, lebih-lebih tanggung jawab di akhirat. Makanya berat, tanggung jawab berat nih. Pernikahan itu bukan hanya sekedar budaya ya. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar saya suka dia suka saya cinta dia karena saya sudah lama dengan dia, atau apa? Ya ingin hidup bersama karena adat istiadat orang di sekitar kita. Mungkin kalau sudah berumur sekian tidak menikah itu akan menjadi perbincangan negatif misalnya di masyarakat, sehingga dia menikah dalam keadaan terpaksa. Sekali lagi, nikah itu bukan budaya ya. Bukan budaya karena saya sudah tua, saya sudah berumur lanjut, kemudian kalau tidak menikah gimana kata orang-orang nanti. Bukan itu. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada orang-orang yang masih belum menikah ya.
agar supaya diperbaiki niatnya terlebih dahulu. Jadi menikah itu ya semata-mata karena mengikuti syariat Rasulullah. Sehingga kalau dilandasi dengan niatan yang baik, maka insya Allah unsur-unsur penting di dalam kehidupan berumah tangga berupa hak dan kewajiban itu akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak perlu kenal sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, gak perlu lah. Atau meskipun itu kenal ya gak apa-apa, asalkan niatnya itu, niat baiknya ya harus ditegaskan terlebih dahulu sebelum melakukan ijab dan qabul. Karena memasuki bahtera rumah tangga itu nggak bayangan kita nggak seperti kita senang terus ya, tidak. Pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disitulah kita membutuhkan landasan berpikir agar supaya kita tetap di dalam jalur yang benar untuk mempertahankan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi wa qala banadabu sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin, sangkuna dari paling sampurnana orang-orang mukmin, imanah ahsanuhum panika paling bagusah mukmin, khuluqan akhlakah, wa altafuhum ben paling niserah atau paling bagusah mukmin, bi ahlihi kalaban keluargana, yakni istrinya dan anak-anaknya, kemudian sanak familinya, min nisaihi wa auladihi wa aqaribihi. Kata Rasulullah, termasuk orang yang sempurna imannya, tanda-tanda dari kesempurnaan imannya ialah orang yang secara perangainya, secara akhlak dia baik. Jadi akhlak yang baik, perangai yang baik itu menjadi tolak ukur dari kesempurnaan iman seseorang. Akhlak yang baik di sini maksudnya melakukan sesuatu yang indah, melakukan sesuatu yang utama dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Itu akhlak. Akhlak itu sedikit saya ingin menjelaskan masalah akhlak. Akhlak itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ghazali, bahwasanya akhlak itu ya di dalam hati. Dan sifat yang melekat di dalam hati itu akan memancarkan, akan melahirkan sebuah reaksi atau aktivitas sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya akhlaknya itu jelek, baik, maka hasil dari dorongan kebaikan di dalam hati itu akan menampakkan perilaku-perilaku yang baik. Sebaliknya kalau jelek, ya akan mengakibatkan perilaku-perilaku yang jelek. Sehingga akhlak itu kan dibagi menjadi dua, ada yang mahmudah, ada yang madmumah, ada yang baik, ada yang jelek. Ya di sini maksudnya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Contohnya seperti hormat kepada yang lebih tua, kemudian sayang kepada yang lebih muda. Rasa hormat dan rasa sayang itu harus timbul dari dalam hati. Kalau tidak timbul di dalam hati, sulit sekali. Maka yang ada hanya
perilaku-perilaku yang sifatnya pencitraan. Jadi perilaku yang tidak didorong oleh hati, oleh akhlak yang baik, itu lebih kepada pencitraan. Kalau menurut saya lebih kepada pencitraan. Dan sesuatu yang sifatnya berupa pencitraan itu biasanya tidak awet, tidak lama. Tak kasih contoh beginilah, mudahnya begini. Kalau semua ada anak, hormat kepada orang tua. Kalau memang hormat itu timbul dari rasa, dari hatinya, dari hatinya, maka cara penghormatan seorang anak kepada bapak itu secara otomatis dia akan timbul. Seperti kalau ketemu, cium tangan, sungkem, atau menunduk dan lain sebagainya. Itu reaksi yang dihasilkan oleh raga karena dorongan hati, yaitu berupa akhlak yang baik. Beda dengan anak yang mungkin tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tuanya, tetapi dia tetap sungkem, tetap menunduk di hadapan orang tuanya. Maka sungkem dan menunduknya itu ya pencitraan. Pencitraan itu biasanya nggak awet. Pencitraan itu nggak awet. Nah, disinilah ada perbedaannya. Ada perbedaan karena maksudnya ada perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Karena kalau akhlak itu bersumber dari Al-Quran yang sifatnya global, tetapi kalau etika dan moral itu bersumber dari pemikiran manusia dan sifatnya adalah lokalistik. Jadi tergantung dari kebudayaan masing-masing. Nah, di sini kata Rasulullah, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya di dalam hatinya mempunyai nilai-nilai akhlak yang baik. Wa altafuhum bi ahlihi. Kemudian yang kedua, orang yang paling baik kepada keluarganya. Ukuran baik di sini adalah selalu memerhatikan hak-hak daripada keluarga itu sendiri. Nah, sehingga di sini nanti bisa diklasifikasikan antara mana hak, mana kewajiban, sehingga sifat-sifat egois itu harus hilang. Kalau di dalam rumah tangga itu sifat egois itu masih ada, dia